Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang tentunya membahas tentang dunia anggrek ya. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa like dan subscribe ya. Juga bunyikan lonceng notifikasi untuk video-video berikutnya. Iya, ini dia teman-teman pecinta anggrek sekalian. Jadi sesuai dengan judulnya ya, dalam video kali ini kita akan unboxing satu buah paket yang berisi anggrek Dendrobium yang berasal dari Papua, yaitu anggrek Dendrobium spectabile. Nah, sebelum saya membuka paketnya, tentu saya sudah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, cutter. Nah, cutter untuk membuka paket. Lalu saya juga sudah mempersiapkan satu semprotan dan juga vitamin B1. Teman-teman mungkin sudah terpaham ya untuk apa dan vitamin B1 ini. Saya juga sudah mempersiapkan peralatan lainnya, yaitu gunting ya, dan juga satu korek api. Mungkin teman-teman sekalian ada yang belum paham untuk apa kegunaan gunting dan korek api, nanti ya saya jelaskan. Oh ya teman-teman, sebelum kita melihat isi dari paket ini, saya juga ingin memberikan penilaian terhadap paket ini ya. Yang saya rasa ini cukup rapi, karena selain menggunakan kardus yang tebal, juga untuk paketnya sendiri hanya sedikit-sedikit yang penyok. Nah, kembali ya ke peralatan yang sebelumnya, yaitu gunting dan korek api. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, untuk apa sih gunting dan korek api? Mungkin guntingnya tahu ya, untuk memotong kemungkinan akar-akar yang busuk. Tapi untuk apa sih korek apinya? Nah, korek apinya ini jadi teman-teman saya gunakan sebagai pengganti alkohol. Biasanya yang saya gunakan adalah alkohol. Kemungkinan terjadi kebusukan akar itu bisa saja terjadi, tapi semoga aja tidak ada ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalkan pakai alkohol setelah kita gunting atau sebelum kita gunting akar yang busuk, itu kita celupkan dulu guntingnya ke alkohol, lalu kita gunting untuk akar yang busuk. Nah, sebagai penggantinya saya pakai korek api. Jadi sebelum saya gunting akar yang busuk, saya netralisir dulu kuman-kuman yang ada pada gunting tersebut dengan korek api. Begitupun seterusnya, jika ada yang busuk lagi akarnya, saya gunting, lalu saya bakar lagi dengan korek api. Gunting tersebutnya bukan akarnya. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, mungkin sedikit paham ya untuk apa kegunaan korek api dan juga gunting tersebut. Kembali ke paketnya ya. Untuk penilaian paket, ternyata saya tidak meleset teman-teman. Bisa dilihat sendiri kondisi di dalam paketnya itu memang terlihat rapi ya. Saya bilang rapi karena di sini posisi anggrek atau packing anggreknya yang dilapisi dengan koran itu dipakaikan dengan lakban. Penggunaan lakban ini sendiri yaitu gunanya untuk menjaga si anggrek agar tetap di dalam posisinya. Dalam artian tidak bergeser-geser posisi ya. Oke, langsung saja kita keluarkan anggreknya dari kardus. Pelan-pelan saja ya, karena biar rapih gitu tentunya. Oke, kita simpan dulu kardusnya. Nah, ini dia teman-teman, anggrek spectabile. Kita buka kardusnya pelan-pelan. Di sini juga dipakaikan lakban lagi ya. Benar-benar rapih banget nih menurut saya. Oh ya teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pecinta anggrek di sini yang sudah menonton video ini, di rumah mungkin sudah banyak ya yang mengkoleksi anggrek jenis spesies dari Papua ini, dan tentunya memang
anggrek dari Papua ini sudah terkenal mungkin mendunia, karena selain bunganya yang harum, juga untuk corak sendiri itu bermotif batik. Teman-teman juga mungkin bisa lihat-lihat ya, atau googling gitu untuk jenis bunganya seperti apa sih gitu. Nah, ini dia teman-teman, kita anggrek sekalian nih. Wah, ternyata memang rapi banget ya untuk pengemasannya. Untuk medianya saya rasa ini memang memakai arang tentunya. Langsung saja kita cek and recheck, apakah ada terjadi kebusukan akar ataukah tidak. Kita cek dulu ya. Untuk akar-akar yang kering itu sudah menjadi hal yang wajar buat saya. Mungkin buat teman-teman juga sudah menjadi hal yang wajar ya, karena selain pengiriman yang memakan waktu beberapa hari, itu memang kita sengaja minta dikeringkan. Lebih baik pengiriman kering ya daripada pengiriman basah, untuk mencegah kebusukan pada akar tersebut. Dan alhamdulillah ternyata saya tidak mendapati untuk akar yang busuk ya, karena sebelum dikirim saya juga sudah meminta terlebih dahulu pada si pengirim H-1 atau 1 hari sebelum dikirim itu supaya dikeringkan terlebih dahulu untuk medianya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencegah kebusukan pada akar jika pengiriman dalam kondisi basah. Seperti itu teman-teman. Tuh, teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, untuk akarnya memang kering. Saya juga perhatikan memang tidak ada yang busuk sama sekali. Di sini saya juga memperhatikan ya, untuk medianya sendiri itu awalnya mungkin menggunakan pakis, karena di sini saya lihat media aslinya itu menggunakan pakis. Nah, kita langsung saja aplikasikan antara air yang sudah berada dalam botol semprotan yang dicampurkan dengan vitamin B1. Teman-teman pencinta anggrek mungkin sudah pada paham ya untuk apa kegunaan vitamin B1 ini. Nah, tapi juga mungkin buat teman-teman yang belum paham untuk apa kegunaan vitamin B1 ini, nah saya jelaskan. Jadi vitamin B1 ini itu yang menurut saya obat anti stres. Kenapa saya bilang obat anti stres? Karena selama perjalanan si anggrek ini itu keluar dari habitat aslinya yang notabene yaitu dari potnya ya, dan juga kemungkinan selama perjalanan anggrek ini tidak mendapatkan asupan seperti angin, tentunya air dan juga matahari. Nah, jadi kita gunakan vitamin B1 ini gitu teman-teman. Tadi saya sedikit tambahkan vitamin B1 nya 1/4 dari tutup botol. Penggunaan B1 ini sendiri itu disesuaikan dengan banyaknya air. Nah, biasanya jika 1 tutup botol ini digunakan untuk kisaran 1 sampai 2 liter air ya, tergantung kebutuhan. Tapi karena ini botolnya kecil, jadi kita gunakan hanya 1/4. Tuh teman-teman, kita langsung saja spraykan untuk airnya sudah dilarutkan dengan vitamin B1. Untuk teman-teman bisa lihat sendiri kan bagaimana kondisi si anggrek ini. Itu memang dari semenjak saya buka tadi memang saya benar-benar baru buka tadi. Itu sebelumnya memang saya belum buka sama sekali ya, itu saya baru buka tadi. Nah, setelah kita spray, oh ya jangan lupa ya, untuk spraynya sendiri itu lebih baik ke seluruh bagiannya, sampai ke semua telah gitu, dari akar, batang sampai dengan daunnya. Untuk spraynya sendiri saya spray acak ya teman-teman. Kenapa saya spray acak? Karena di sini saya lihat
kondisi masih segar gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri mungkin punya cara sendiri ya untuk men-spraynya, entah itu secara berurutan atau seperti apa gitu. Teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nah ini ya teman-teman, terlihat beberapa bulb yang masih aktif dan juga ada beberapa bulb atau batang yang sudah dipotong. Kemungkinan untuk bulb atau batang yang sudah dipotong ini kemungkinan itu karena sudah kering atau sudah tua, atau bisa jadi karena kebusukan sebelumnya gitu. Oh ya teman-teman, juga saya sarankannya untuk men-spraynya ini jangan terlalu basah ya, tergantung kebutuhan saya gitu. Kita hitung di sini untuk bulbnya, bulb yang aktif ya teman-teman, saya hitung itu yang masih muda itu sekitar 3 atau 4, yang baru masih muda. Hati-hati teman-teman ya. Nah, setelah saya hitung di sini untuk bulb yang aktif atau batang yang aktif di sini sekitaran 15 bulb atau 15 batang. Nah, ini dia teman-teman anggrek Dendrobium spectabile. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk tonton video-video berikutnya.